Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhillah wa lisyafaati Rasulillah wa bikaramati awliyaillah wa yusalli fi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayat. Ulama al-kiram wa habaibana wa fadil ikan kul hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh sedaya jamaah salat Isya Masjid Darul Muttaqin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin. Allahumma sholli alaihi. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua yang terkumpul di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir. Kemarin kita sudah sampaikan nih berkaitan dengan muqaddimah tafsir Jalalain. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita bahas sedikit demi sedikit dari mulai surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Suratul Baqarah madaniyatun. Suratul Baqarah utawi surah Al-Baqarah iku madaniyatun, bangsa surah madaniyah. Jadi surah Al-Baqarah ini termasuk di antara surah madaniyah. Jadi ada surat madaniyah, ada surat makiyah. Nah, apa itu surah madaniyah? Yang disebut dengan surah madaniyah, wal madani ma nazala ba'dal hijrah walau fi ghairil Madinah. Yaitu ayat-ayat Al-Qur'an atau surah-surah yang turun ba'dal hijrah. Kanjeng Nabi itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah beliau hijrah itu disebut sebagai surah madaniyah. Maka sebaliknya, wal makiyyu ma nazala qoblal hijrah walau fi Makkah. Kalau ayat Al-Qur'an itu turunnya sebelum hijrah, itu disebut sebagai surah makiyah. Nah, surah Al-Baqarah ini termasuk di antara surah madaniyah. Ya. Nah, kemudian dikatakan qauluhu suratul Baqarah wa madaniyatun mi'atani iku ono 200 wasitun lan 6 au sab'un utawa 7 wa samanuna lan 80 apane ayatan ayate. Ayat daripada surah Al-Baqarah itu ada yang mengatakan 286, ada yang mengatakan 287. Berarti termasuk ikhtilaf, Pak. Oh, ini angka surahnya saja dua ikhtilaf, Pak. Islam itu penuh dengan perbedaan. Ini penuh dengan apa? Perbedaan. Sebab niki karepe Gusti Allah. Perbedaan itu karepe Gusti Allah. Sampai ayat niku angkane niku wonten
berbeda. Jadi surah Al-Baqarah itu ada yang mengatakan 286 ayat, ada yang mengatakan 287 ayat. Nah, wonten pertanyaan teng mriki. Napa hukume kok ngarani surah dengan nama binatang? Al-Baqarah itu maknanya adalah sapi betina, Pak. Lembu nih, sapi betina. Umumnya ini kan nama surah Wadduha yu'adduha. Nggih. Li'ila fi Quraisy yono Quraisy. Qul a'udzu birabbil falaq, namanya Al-Falaq. Lah ini kok yang dinamakan kok Al-Baqarahnya? Padahal surah Al-Baqarah itu dikatakan sebagai surah yang paling banyak ayatnya, Pak. Jadi jika ada pertanyaan surah apa yang ayatnya paling banyak, surah Al-Baqarah. Bahkan dikatakan beliau Ibnu Arabi suratul Baqarah fiha alfu amrin wa alfu nahyin wa alfu hukmin. Di dalam surah Al-Baqarah itu memuat ribuan perintah, memuat ribuan larangan, memuat ribuan ilmu, dan memuat ribuan hikmah. Sampai beliau mengatakan akhadha barakah wa tarakaha husrah. Sapa wonge sing seneng belajar surah Al-Baqarah mongko bakal angsal barokah, sing ninggalke surah Al-Baqarah maka husratun, mereka termasuk di antara orang yang merugi. Niki surah Al-Baqarah. Bahkan Kanjeng Nabi niku beliau dawuh wonten ing hadis riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Niki banyak yang salah mengartikan, yang kemudian hadis ini menjadi larangan orang entuk maca Quran ning kuburan. Orang entuk maca Quran teng kuburan. Sebab hadisnya wala taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu sebagaimana kuburan. Ini kan benar. Padahal awake dhewe ning kuburan malah luwih akeh maca Qur'ane dibanding maca Yasin, maca tahlil. Ini kan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi maksudnya bukan demikian, karena umumnya di tanah Arab itu yang namanya kuburan dibandingkan dengan rumah, dibandingkan dengan masjid, itu lebih sepi bacaannya dibandingkan dengan kuburan, Pak. Lek teng mriki sami mawon sih, teng omah napa teng kuburan padha, Pak. Ora tahu diwocoke napa? Al-Qur'an. Lho Kanjeng Nabi dawuh wala taj'alu buyutakum maqabir wa innasyayatin. Sesungguhnya setan-setan itu yafiru minal bait. Dia akan lari terbirit-birit dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, di mana rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Mulon jenengan kok duwe tempat rada angker niku ruqyah nganggo surah Al-Baqarah, Pak. Jenengan kok ngundang wong sing pinter ruqyah, keluhane nopo? Omahku angker. Mesti diwacake surah Al-Baqarah, Pak. Surah apa? Al-Baqarah. Sebab niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Ora ana omah sing diwacake surah Al-Baqarah dikatakan wa innasyayatin yafiru, maka setan itu akan lari terbirit-birit. Nah niki jenengan omahe nate diwacake surah Al-Baqarah apa mboten? Mboten nggih. Lah bedine malah jenengan sing minggat malah. malah sing lupa wae dhewe. Surah Al-Baqarah niki diwaoske, Pak. Sekali mawon, sesekali di surah Al-Baqarah dibacakan. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Sebab niki perintah. Dawuhe Kanjeng Nabi. Wa fi riwayatin ukhra, dalam sebuah riwayat lain, walikulli syai'in sanamun wa sanamul Qur'an suratul Baqarah. Setiap sesuatu itu memiliki pucuk pimpinan, dan pucuk pimpinan daripada Al-Qur'an wasanamul Qur'an suratul Baqarah.
itu adalah surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah itu ada ayat yang paling panjang, Pak. Ada ayat yang paling panjang. Kira-kira halaman meh akhir. Halaman meh akhir surah Al-Baqarah. Iku ayat tentang utang, dilalah tentang utang. Niku sak halaman satu ayat. Mboten wonten ayat sing paling panjang kecuali ayat ini, Pak. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, itu yang depannya itu, Pak. Itu ayat tentang hutang, satu halaman full. Ayat paling panjang bintang surah Al-Baqarah. Ini termasuk diantara keistimewaan daripada surah Al-Baqarah. Nah, wonten pertanyaan, apakah boleh kita menamakan surah kok surah Al-Baqarah? Kenapa kok tidak surah Alif Lam Mim wonten mawon? Karena biasanya diambil dari nama atau awal kata surahnya. Yasin, namanya surah Yasin. Toha, namanya surah Toha. Rata-rata diambil dari nama depannya. Lah ini Alif Lam Mim ngopo kok dikatakan surah Al-Baqarah? Teng mriki wonten jawaban. Wa yukhadhu min hadza an tasmiyataha bima dzukira ghairu makruh. Menggunakan nama demikian tidak makruh. Kenapa? Wa asma'us surah taufiqiyah wa kada tartibiha ala tahqiq kama taqaddam. Sebab jeneng surah Al-Baqarah niku yo sifate tauqifiyah. Sifatnya niku saking kanjeng Nabi. Lek kanjeng Nabi niku saking Gusti Allah. Lho nyatane kanjeng Nabi yo jenengi surah Al-Baqarah wau teng hadise. Barang siapa yang rumahnya yuqra'u Al-Baqarah, dikatakan fihi suratul Baqarah, berarti kanjeng Nabi yo jenengi surah awal niku sebagai surah Al-Baqarah. Faidatun ukhra, ada faidah lain di sini disebutkan fil kalami 'alal isti'adah wa lafzuhal mukhtar, berkaitan dengan membaca ta'awudz. Ini karena di awal saya sampaikan berkaitan dengan membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz al-mukhtar yang biasa kita baca itu apa, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang biasa kita baca. Namun ternyata lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini inda Malik wa Abi Hanifah Asy-Syafi'i. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i bacaannya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa demikian? Sebab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berdasarkan ayat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi fa'idha qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ketika engkau membaca Al-Quran, maka fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Ayatnya itu fasta'id billah minasyaitonir rajim. Makanya redaksi ta'awudz niku a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niku redaksi bismillah. Niki termasuk doa-doa ruqyah niki termasuk niki. Niku kula nerangke ruqyah sebab kula nggih kadang teng rumah sakit ruqyah. Dadi rada lumayan apal ayat-ayat singkatane kali ruqyah niku kula rada paham. Sini. Nah, dikatakan tapi menurut salah satu ulama Imam Ahmad tidak menggunakan redaksi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Barangkali jenengan nate mireng. Jadi ta'awudze ono apa? Tambahan a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Tapi yang mukhtar itu yang paling banyak dipilih menggunakan tadi yang pertama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kenapa ada yang mendapat a'udzu billahis samii'il 'alim? Nggih sebab wonten ayat teng surah Fussilat ayat 36. Gusti Allah niku dawuh fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Mintalah perlindungan kepada Allah. Ini kata Allah, fasta'id billah innahu huwas samiul alim.
Sesungguhnya Allah itu Maha Sami, Maha mendengar, Al-Alim, juga Maha mengetahui. Sehingga Imam Ahmad redaksi ta'awudnya itu bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, ini kaitannya berkaitan dengan ta'awud. Nah, dikatakan fattafaqal jumhur ala annahu yustahabu liqari'il Qur'an kharijis shalah. Membaca ta'awud itu disunnahkan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran li kharijis shalah, tapi di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak perlu membaca ta'awud. Makanya jarang kita itu misalkan diimami ngoten niku a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jarang, bahkan tidak pernah. Karena apa? Kesunahannya adalah liqari'il Qur'an li kharijis shalah, yaitu ketika membaca Al-Qur'an dan di luar ketika membaca sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun ing kitab tafsir Jalalain kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahman, dat kang welas asih kang gede-gede ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi, dat kang welas asih kang lembut-lembut ing dalem akhirat bloko. Nah niki termasuk berkaitan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafal a'immah fi kaunil basmalah minal Fatihah wa ghairiha minas suri siwa surati Baro'ah. Basmalah niku nggih wonten ikhtilaf, Pak. Yang pertama mengatakan bahwa basmalah ay minal Fatihah. Basmalah itu termasuk bagian daripada surah Al-Fatihah. Yang kedua mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan termasuk di antara suratul Fatihah. Pendapatnya sinten? Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ulama Syafi'iyah, Malikiyah, ya kemudian Hambali itu termasuk di antara suratul Fatihah. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, illa annal basmalah laisat ayatun minal Fatihah, bukan termasuk surah Fatihah. Mula jenengan ampun kaget menawi wonten imam mboten maos basmalah. Nggih, moro-moro Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti Syafi'iyah, Pak. Ada yang Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, berarti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Lek jenengan teng Makkah Madinah niku mboten napa setunggal pendapat. Sebab wonten imam sing Syafi'iyah, wonten sing imam Hanafiyah. Mereka para imam yang Syafi'iyah basmalah, Pak. Tapi rata-rata kalau di Makkah Madinah itu mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Makanya kebanyakan menggunakan apa? Yang tidak membaca basmalah, dalam arti basmalahnya tidak dibaca jahar, tapi basmalahnya dibaca sir. Tetap baca basmalah tapi tidak dijaharkan, Pak. Nah, saat ini dengan mengertos. Misalnya kok wonten imam kok basmalah jahar, basmalahnya dibaca keras, berarti pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Tapi kalau yang basmalahnya sir, tidak dibaca jahar, berarti mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah ini termasuk di antara bagian demikian. Nah kemudian Kenapa dikatakan wahtalafa ar-riwayah an Ahmad fi kauniha fil Fatihah fi qadri muta'alliqal al-jarihuna qaul li annaha hadzal maqam maqam ta'lim. Nah, karena ini maqamnya maqam ta'lim, maqam belajar, maka harus disampaikan. Jadi nanti kalau panjenengan kok kebetulan menangi wonten sing maos basmalah, wonten sing boten niku panjenengan ampun kagetan. Sebab mpun nate ngaji, ngoten niku maksudnya.
Ono wong kok kagetan, kok imame ora bener iku. Diganti wae imame, berarti derek ngaji tafsir. Napa pas ngaji tafsir ngepas sing ngantuk, ngoten mawon. Ngoten nggih. Ngoten Pak. Alif lam mim. Alif lam mim, qauluhu alif lam mim. Allahu a'lam bi muradih bidzalik. Alif lam mim niku maknane napa? Teng tafsir niki wallahu a'lam bi muradih. Hanya Allah yang tahu maknanya. Jadi lek wonten wallahu a'lam bi muradih, maka maknanya apa? Wallahu a'lam bi muradih. Nah, i'lam anna majmu'ul ahruf al-munzilati fi awalis suwar 14 harfan. Jadi ada huruf-huruf yang disebut dengan fawathihas suwar, Pak. Ini ilmu tajwid. Ada huruf-huruf yang disebut dengan fawathihas suwar. Huruf yang digunakan sebagai awal-awal ayat dalam surah, Pak. Jenengan nate ngertos wonten surah Nun, wonten alif lam ra, wonten Toha, wonten Yasin. Itu namanya fawathihas suwar. Huruf-huruf pembuka surah. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 14. Niki lek ilmu tajwid biasanya alif kam asal nakoso hayun tohuro. Alif pertama alif, yang kedua kam asal nakoso kaf mim ain sim lam nun qaf shad. Kemudian hayun tohuro ha ya to ha ro, ada 14. Itu jumlah fawathihas suwar. Apal mboten lek apal kuangel. Soalnya kudu ono kait tajwid e. Fikam asalna qasaha asruha urif niku teng tajwid. Gitu sih biar kam asalna qasa hayun tahuru tambah alif. Kam asalna qasa kaf mim ain sim lam nun qaf shad ha ya to ha ro alif 14. Niki pas, Pak. Jadi dikatakan i'lam al-manzila fi awailis suwar 14. Jadi jumlahnya itu ada 14 huruf. Nah, kemudian apa makna Allahu a'lam bi muradi? Sebab disebut demikian termasuk ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu maknane niku mboten mesti, Pak. Mula diarani mutasyabihat dimaknani wallahu a'lam bi muradi. Nah, tapi wonten beberapa pendapat. Yang pertama, qila annaha asmaul liswar allati ibtada'at biha. Alif lam mim itu maknanya apa? Alif lam mim itu maknanya adalah nama daripada surah Al-Baqarah tadi. Berarti ada yang menamai surah Al-Baqarah itu dengan surah Alif Lam Mim. Surah apa? Alif Lam Mim. Kemudian yang kedua, wakila asmaun lil Quran. Ada yang berpendapat Bapak bahwa Alif Lam Mim itu adalah nama daripada Al-Quran. Al-Quran itu namanya banyak. Di antara salah satu namanya dikatakan Alif Lam Mim. Itu pendapat. Kemudian selanjutnya wakila lillahi ta'ala. Maksudnya alif lam mim itu adalah asma-asmanya Allah. Jadi alif itu asmanya Allah, lam itu asmanya Allah, mim itu asmanya Allah. Maka cara membacanya Fathiyah Suwar dibaca sesuai dengan huruf aslinya. Itu kalau Fathiyah Suwar, Pak, dibaca dengan huruf aslinya. Contoh, alif itu kan huruf alif, huruf lam, huruf mim. Kan tidak dibaca alama tuh, Pak. Dibacanya apa? Alif. Itu memang huruf alif. Lam memang huruf lam. Mim memang huruf mim. Sekarang coba Yasin. Itu kan dua huruf. Huruf apa mawon? Ya dan huruf sin. Dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Makanya kita itu kalau membaca ini Pak, belajar tajwid jangan membaca transitnya. Kalau bacanya transitnya itu bahaya. Bahayanya kenapa? Yo kalau transit itu biasanya
bisa menyesatkan. Contoh Yasin itu biasanya A-nya 2, I-nya 2. Ada yang baca ya a si i in, sini gitu Pak. Lo A-nya 2, I-nya 2. Ya, itu harusnya panjang. Yasin. Sebab apa? Sebab kalau tidak belajar tajwid langsung, tentu panjang pendeknya tidak terukur. Makanya tadi Fawatihas Suwar yang ada 14 itu dibagi 2. Ada yang mutsaqal, ada yang mukhaffaf. Mutsaqal itu yang dibaca panjang. Contohnya apa? Lam kali mim. Lek alif boten dihukumi. Alif kan tidak ada hukumnya. Apa hukum bacaan alif? Tidak ada hukumnya. Qosor bacanya itu, bacanya pendek. Tapi kalau lam, alif lam mim itu. Jadi panjang. Yang khusus kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad ini yang dibaca panjang. Shad kayak gitu. Qaf panjang. Tapi yang hayyun tahura apa itu Mas? Jiwa ya. Liane siji. Hayyun tahura. Hayyun tahura yang ha, ya, to, ha, ro ini dibacanya pendek seperti mat tabi'i. Makanya Yasin, ya-nya dibaca pendek seperti mat tabi'i, sin-nya dibaca panjang. Yasin, alif lam mim ro. Ro-nya pendek. Bukan ro kan betul. Atau Yasin kan betul. Ya-nya pendek. Jadi huruf-huruf Fawatihas Suwar yang tadi saya sebutkan ada 14 itu dibagi menjadi 2 hukum. Yang pertama hukumnya mutsaqal itu dibaca sampai dengan 2,5 alif. 2,5 alif itu sama dengan 5 harokat. 5 harokat anggaplah 5 ketukan. 5 ketukan itu sama dengan 2,5 ayunan. Sret, sret, sret. Kalau saya itu biasanya belajar tajwid itu dengan ayunan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu kan ayunan. Satu ayunan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh lagu-lagu apa namanya? Kayak tadi Ustaz Usman itu. Lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu betulnya ayunan, Pak. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Penak rumusnya, Pak. Naik, datar, turun ngono tok. Pokoknya naik, datar, turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Datar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Turun. Penak mboten? Naik, datar, turun. Itu lagu Hayati Kurdi. Wonten lagu namanya Nahawan. Nada yang pertama ujungnya naik, nada yang kedua ujungnya datar, nada yang ketiga ujungnya turun. Rumusnya lagi-lagi nopo? Naik, datar, turun. Itu lagu Nahawan. Biasanya kalau ada Allahu Akbar, kalau salawatannya Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu lagu Nahawan. Jadi adzan, baca Quran, sholawat itu ada rumusnya. Kayak tadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu Bayati Kurdi. Adzannya bagaimana? Allahu Akbar, Bayati Kurdi. Sholawatannya Qamaru
namanya Bayatin Kurdi. Tidak butuh suara tinggi, tapi Bayatin Kurdi itu butuh suara yang mendayu-dayu. Kalau tadi Nahawan itu modelnya, kalau lagu itu seperti mars. Kalau yang pertama seperti himne, Pak. Mulut cocoknya kanggo ngimami subuh. Lah lesing modelnya tegas itu isya, wow. A'udzubillah, kayak ini qiraat itu kan menggunakan Nahawan sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya lagu Nahawan. Ini selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah niki termasuk asmaul Quran. Nah, selanjutnya wakila alifun walamu lutfullah wal mimu mulkullah wa alifun ilallah. Jadi ada yang memaknai alif lam mim itu ala illah, kekuasaannya Allah. Mim itu maknanya adalah mulkullah, kerajaannya Allah. Kemudian lamnya itu lutfullah, jadi lembutnya Allah. Nah, ini termasuk makanya bahasanya tadi wallahu a'lam bimuradi. Makna aslinya apa alif lam mim? Gak ono sing ngerti kecuali Gusti Allah. Adapun pendapat ini itu hanya nyuwun sewu dengan menggunakan bukan tauqifiyah dari Rasulullah, tapi pendapat para ulama. Ada yang mengatakan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Nggih wonten. Lha iku tafsirnya niku macam-macam. Alif lam mim niku tafsirnya macam-macam. Dzalika ai hadzal kitab. Dzalika utawi mengkono ai hadzal kitab utai mengkono kitab alladzi yaqra'uhu kang maca ing kitab sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la raiba kang ora ana mamang iku maujud aila syakka tegese ora ana mamang iku maujud fihi ing dalam kitab. Jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, dikatakan inilah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Alladzi yaqra'uhu Muhammadun, dikatakan dzalikal kitabu, inilah kitab. Maksudnya apa? Kitab wa huwa al-Qur'anul Karim. Al-kitabu bimakna al-maktub wa huwa al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud kitab dalam ayat ini kan dzalikal kitabul la raiba fi, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lah kitab ini ku maksudnya apa? Kitab ini ku maksudnya Al-Qur'anul Karim. Nah, sehingga ada kemudian keterangan alladzi yaqra'uhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kudu wonten keterangan sing diwaca ning Kanjeng Nabi? Ihtaroza bidzalika an baqil kitabis samawiyah, untuk membedakan kitab-kitab lain yang memang tidak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi termasuk kitab samawi. Napa mawon? Selain Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur. Ini yang disebut dengan kitab samawi. Jenengan ngimani amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, dan kitab-kitabnya Allah. Bukan Al-Qur'an mawon, Pak. Jamak itu wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'an, Injil, Zabur, Taurat. Ini yang wajib diimani. Selain kitab ini tidak boleh diimani. Wonten Buddha, wonten Hindu itu punya kitab Weda, punya kitab Tripitaka. Wonten teng Indonesia niku agama Konghucu, itu kitabnya namanya Tao Te Ching. Napa? Tao Te Ching itu nama kitab dari Konghucu. Ada kitabnya orang-orang Majusi, dulu para penyembah api, namanya Zen Avesta. Ada kitabnya orang-orang Jawa, Kejawen, Islam Kejawen, Darmo Gandul. Kenal juga nih? Ono kitab jenenge Darmo Gandul. Kemudian Hidayat Jati. Ono kitab jenenge Serat Jentani. Oh jenengan teng Gramedia niku wonten berapa jilid niku? Sekitar 10 jilid. Niku judulnya Serat Jentani. Itu kitabnya orang-orang Jawa. Nah, itu tidak wajib diimani, Pak.
Yang wajib diimani yang samawiyah hanya ada 4. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Nah, sekarang ini apakah kita wajib mengimani daripada 4 kitab itu? Tetap wajib. Hanya saja kita tidak boleh mengikuti ketiga selain Al-Quran. Kenapa? Ada satu keterangan bahwasanya di dalam kitab-kitab selain Al-Quran itu tidak terjaga. Sudah ada campur tangan manusia. Mula teng Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi dijaga oleh Allah apa? Al-Quran saja, Pak. Kalau Al-Quran jelas dijaga oleh Allah, maka banyak para hufaz, para penghafal Al-Quran itu dalam rangka menjaga Al-Quran. Lori ini nanti kok Al-Quran dikumpulke. Al-Quran itu dikumpulkan itu mulai zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siapapun yang mau setor kepada sahabat Abu Bakar itu wajib membawa 2 orang saksi. Misalkan kalau apal 1 ayat, kepingin tak setorkan yang oleh sahabat Abu Bakar, maka saya ini wajib membawa 2 orang saksi. Kenapa? Al-Quran itu betul-betul terjaga. Tapi ada salah satu ayat di mana ketika ada sahabat membaca ayat ini tidak perlu saksi. Ayat apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Khusus ayat ini tidak perlu adanya saksi, Pak. Sebab ketika ayatnya turun, ono wong apal, njur kemudian setorkan yang satu bakar, tidak perlu. Kalau ayat ini tidak perlu saksi. Semua sudah jelas yakin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul min anfusikum, dari dirimu sendiri, dari umatmu sendiri. Nah, ini termasuk diantara sejarah bagaimana pengumpulan Al-Quran. Alladzi yaqra'uhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kenapa dikatakan la syakka, tidak ada keraguan di dalamnya? Karena minimal di sana Al-Quran itu adalah ayat-ayatnya terjaga. Bahkan Allah dalam Al-Quran itu sampai menantang, silahkan kumpulkan kabeh makhluk saka bangsa jin, saka bangsa menungso, gawe sing padha karo Al-Quran. Tekan sakniki mboten wonten sing saged, Pak. Tidak ada yang mampu menyamai Al-Quran. Itu Al-Quran iku la inij tama'atil insu wal jin ala ayat mithli hadzal Quran la ya'tuna bimithli. Maka tidak ada siapapun bangsa jin, bangsa menungso yang bisa meniru daripada Al-Quran. Nah, kemudian la raiba fi, tidak ada keraguan. Maksudnya bagaimana? Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang memang al-arifin, al-munsifin. Tidak ada keraguan bagi mereka orang-orang yang arif. Loh, kok khusus orang yang arif, orang yang imannya tinggi? Karena orang-orang kafir niku wau meh diomongi kados pundi mawon niku mboten mempan Kanjeng Nabi. Bahkan ada yang mengatakan Kanjeng Nabi sihrun, seorang penyihir. Kemudian wakahanatun wa asatirun, orang yang sedang dongeng. Ketika ayat Al-Quran itu turun dikira sihir, dikira jampi-jampi, dikira suatu dongeng. Lah niki beratnya dakwahnya Rasulullah itu di sini, Pak. Beratnya dakwah Kanjeng Nabi. Lo saat ini dakwahnya kok gampang. Kang YouTube bisa disuting sedilo niku live ngene di dakwah. Urusan itu gampang. Lo dulu udah Kanjeng Nabi itu dakwah sampai dilempari batu. Beliau dakwah dilempari kotoran. Bahkan ada orang yang khusus setiap hari itu meludahi Kanjeng Nabi nalika meh makan salat. Ana wong iki menting-ring ning menara tiap dina, Pak. Angger Kanjeng Nabi niku lewat mesti didoni, Pak. Pasti napa? Diludahi. Tapi ketika suatu saat jenenge Kanjeng Nabi wong sing welas asih, Raufur Rahim. Kanjeng Nabi duwe sifat Raufur
rahim, bil mu'minina raufur rahim. Suatu saat ketika Kanjeng Nabi mau sholat niku kaget, iki wong sing biasa ngidoni aku kok ora ketok suwi ning endi. Ditakoki Kanjeng Nabi. Sahabat niku sampai kemudian nyuwun sewu Kanjeng Nabi, orang yang biasa meludahi panjenengan saat ini sedang sakit. Oh, lah kira-kira jenengan sing ngalami ngoten pripun, Pak? Oh, kapo alhamdulillah. Syukur-syukur lek mati sisan ngoten, Pak. Wong sing ngidoni tiap dino meriang kok, Pak. Loh, tapi mboten. Ketika Kanjeng Nabi dikabari orang yang meludahi kadang melempari kotoran panjenengan itu sakit, Kanjeng Nabi langsung dawuh, "Ayo, ndang ning gone wong iku mau ditiliki didongoke bendang mati." Niku Kanjeng Nabi. Napa wonten tiyang ngoten niku, Pak? Didoni tiap dino lho, Pak. Diludahi setiap hari. Maka kemudian bahasanya begini, kira-kira Pak, datangnya Rasulullah kepada orang yang meludahi, yang kemudian dia sakit, Kanjeng Nabi orang yang pertama kali menjenguk, orang yang pertama kali mendoakan. Kira-kira Kanjeng Nabi itu termasuk memaafkan apa mboten? Mboten, Pak. Mboten termasuk memaafkan. Kenapa? Karena sebelumnya Rasulullah tidak marah. Kecuali Kanjeng Nabi didoni niku nesu. Kanjeng Nabi diludahi marah, maka datangnya Rasulullah itu bisa jadi bagian daripada beliau memaafkan. Lho masalahnya Kanjeng Nabi didoni malah seneng, malah digoleki. Iki sing ngidoni aku umatku ning endi? Lho, dengan inilah, dengan akhlak inilah kemudian orang yang meludahi itu diberikan hidayah masuk Islam. Iki dawuhe Kanjeng Nabi ngoten niku. Oh, dawai Nabi Nuh benten, Pak. Nabi Nuh umatnya diomongi rahmanut tenggelamkan. Oh, ngoten, Pak. Kan tenggelamkan Nabi Nuh niku. Oh, Nabi Musa kasih mawon. Ya, Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya tenggelamkan, Pak. Lo Kanjeng Nabi ketika di Thaif dilempari batu sampai berdarah. Sampai malaikat ki nawari. Kanjeng Nabi nopo tak brui gunung mawon ben umatnya jenengan mati kabeh ngoten kapok-kapok. Jadi Kanjeng Nabi jangan. Walaupun umatku tidak mau nurut denganku, tidak mau mendengarkan dakwahku, siapa tahu dari mereka ada salah satu yang hatinya terbuka untuk masuk Islam. Coba lek dakwah Kanjeng Nabi kaya Nabi Nuh jenengan mboten wonten yakin, Pak. Soalnya mati kabeh, Pak. Mati kabeh mboten Kanjeng Nabi niku dakwahe. Mula Kanjeng Nabi niku ana wong apik diapiki. Ana wong elek tetep diapiki. Ana wong elek diapiki kok panggah elek didungokke ben dadi apik. Ngoten lho, Pak. Jenengan duwe tangga apik ya diapiki. Duwe tangga elek ya diapiki. Wis diapiki kok panggah elek wae tanggane didungokke muga-muga dadi wong sing apik. Ngoten Pak carane. Niku sifate Kanjeng Nabi. Ora kok tangga elek kok jarke wae serah. Nah niku lho. Malah tidak disapa sama saya. Niku mboten sifatnya Kanjeng Nabi niku mboten ngoten niku. Nah niku makna la raiba fi. Kemudian la raiba fi dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan iku dadi pituduh. Khobarun sani ku khobar sani ai hadin lil muttaqin kaduwe wong kang takwa kabeh as-sairina tegese wong kang dadi kabeh ila taqwa maring takwa bimtitsali awarimillah wajtinabun nawahi. Nah maknanya apa? Maknanya hudan lil muttaqin yo wong takwa, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ngono yo sing takwa, Pak. Lho ngopo kok petunjuk bagi orang yang bertakwa? Lah wis takwa kan ora kudu dikai petunjuk wong takwa. Kenapa kok tidak takwa hudan lil musyrikin atau hudan lil fasikin atau hudan lil kafirin? Kenapa kok hudan lil muttaqin? Kenapa petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Nah, teng mriki niku wonten keterangan. Kenapa kok lil muttaqin? Bimakna mubinun tariqul haq minal batil linnas mu'minun wa kafiruhum falam khassal muttaqin. Maksudnya apa? As-sairina ila taqwa. Petunjuk agar menjadi orang yang bertakwa.
Jadi bukan maksudnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, mboten. Kalau menurut tafsir ini dikatakan as-shairina ila taqwa, petunjuk agar menjadi orang yang bertakwa. Nah niku maknane. Kalau lek wonten sing tanglet, lha kok petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lek takwa kan ya ora mesti kudu ditunjuki, Bos. Makanya sama dengan ayat tentang dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwailah. Ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Berarti sing diomongi sing wis ning dalane Gusti Allah napa sing mboten dalane Gusti Allah. Asline dakwah niku jenengan iki ora mung dakwah asline. Iki ngelingke. Jenengan kan harus paham masalah sholat, masalah zakat, dzikir kan pun paham. Maka sebenarnya panjenengan bukan kategorinya dakwah, tapi taklim, belajar lagi, mengingat lagi, bareng-bareng belajar. Kalau dakwah mengajaknya, perintah Gusti Allah, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Berarti sing diajak, kuwi sing urung ning dalane Gusti Allah. Cara jenengan ning bis kira-kira ngajak ayo Semarang. Sing diajak sing ning jobone bis apa jerone bis, Pak? Yo sing ning jobone bis to, Pak. Ayo Semarang. Wis ning jero bis kok diajak ning Semarang. Wis genah ning mangkat ning Semarang. Ud'u ila sabili rabbik. Iku maknane ngoten iki. Nah, lil muttaqin itu maknanya sama. Bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama yang dikatakan orang yang bertakwa, alladzina wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina yusaddiquna tegese beneri bil ghaibi kelawan perkara kang ghaib, wa yuqimunas shalah lan diriake salat, wa mimma lan setengah saking perkara razaqnahum kang wis paring rezeki sapa Allahum ing alladzina yunfikuna hale padha nginfake sapa sira kabeh. Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu maknanya apa? Gaib itu sesuatu yang di luar nalar panca indera kita tidak bisa mencapainya. Itu namanya gaib, Pak. Nyuwun sewu, Gusti Allah niku gaib napa mboten, Pak? Gaib. Kenapa gaib? Jenengan durung pernah weruh. Ngoten. Tapi nyuwun sewu, bagi Kanjeng Nabi, Gusti Allah niku gaib napa mboten? Mboten. Bagi malaikat Jibril, Gusti Allah gaib napa mboten? Mboten gaib. 5 kali 5 jumlahnya berapa, Pak? 25. Jenengan mboten gaib. Tapi orang cah cilik umur 3 tahun, 5 kali 5 niku perkara gaib, Pak. Niku perkara gaib. Jadi gaib itu ora kok bangsa ana makhluk gaib, kaya bangsa jin, gendruwo mboten. Apapun yang di luar jangkauan kita, panca indera kita, perasa kita, peraba kita, otak kita tidak nyampe, itu namanya gaib. Itu namanya gaib. Nah, gaib itu kemudian dibagi menjadi 2. Ya, perkara gaib itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, madala akliyun au sam'iyun, sesuatu yang sifatnya akli sam'i, yang sifatnya informasi, Pak. Contohnya nopo? Gaib tapi informasi. Surga. Kal jannah kaya dene surga, wan nari lan neraka, wal malaikati lan malaikat. Surga, neraka, malaikat gaib mboten? Gaib tapi sifatnya informasi. Kalau sifatnya informasi, datangnya kok dari Allah, itu pasti hak. Makanya sesuatu yang gaib yang datangnya dari Allah, maka pendekatannya bukan pendekatan ilmiah, tapi pendekatan imaniyah, pendekatan batiniah, bukan pendekatan zahir, tapi pendekatan imani. Isra Mi'raj niku gaib napa mboten, Pak? Mboten wonten sing ngestor Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj pripun? Isra Mi'raj jenengan kok meh juga penelitian tentang Isra Mi'raj.
mau dilogikakan semakin tidak logis, Pak. Semakin tidak logis. Kalaupun nanti ada penelitian tentang Isra Mi'raj, pasti ada perbedaan pendapat. Kenapa? Sesuatu yang sifatnya harus dengan pendekatan imani, bukan pendekatan ilmiah. Nah, ini termasuk perkara gaib tapi sifatnya akliyah au sam'iyah. Nah, yang kedua, ya, gaib tapi sifatnya bukan akliyah, tapi sifatnya zahiriyah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bilangan hari, seperti waktu. Itu kan sudah jelas, Pak. Bar Selasa mesti Rebo, Pak. Bar Kemis mesti Jumat. Bar jam 7 mesti jamun. Itu sesuatu yang gaib sebenarnya. Kan durung mesti engko jam 8 wonten. Lelek moro-moro jam 8 kiamat, Pak. Kan mboten ngertos, Pak. Tapi secara penelitian, secara ilmiah, secara kebiasaan, secara adat bisa dihukumi. Nah, itu namanya perkara gaib tapi iso dihukumi. Iku ngoten niku, Pak. Perkara gaib tetapi bisa dihukumi. Misalkan contoh lagi, wa waqtu nuzulil matar. Waktu turunnya hujan. Wonten sing ngertos kira-kira mek udan apa mboten? Kan mboten ngertos, tapi kok wonten BMKG, Pak. Nggih, wonten perakiraan cuaca. Yo ketoke perakiraan cuaca niku, ketoke nggih 90% iku akeh bener ya, Pak. Nggih mboten? Oh, anggarane anggar mendung. Wis genah mendung, wis genah diukur, Pak. Awake dhewe mboten ngertos mendung. Tapi BMKG dengan alatnya itu bisa melihat di atas sana itu ada mendung yang nanti akan turun melalui pandangan manusia, bisa terlihat sejam kemudian. Tapi BMKG sudah bisa melihat, maka ada yang namanya perakiraan cuaca. Itu termasuk perkara gaib tapi bisa diteliti. Nah, niku perkara gaib tapi iso napa? Diteliti. Lek wong Jawa kuwi jenenge ilmu titen. Ilmu napa? Ilmu titen. Angger ono ayam kok kluru bengi-bengi ono biasane ngoten niku, Pak. Ono rondo meteng, rondo meteng. Bahaya men. Bahaya niku. Lah niku ilmu titen nggih. Ilmu titen. Ilmu titen niku beda malih mangke. Niku ilmune beda malih. Iki belajare ilmu niki mawon. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu maksudnya apa? Ayatuna biha bihuquqiha. Memenuhi hak-haknya sholat. Haknya sholat itu ada dua, Pak. Yang pertama zahiriyah, yang sifatnya zahir. Yang kedua batiniyah, yang sifatnya batin. Yang sifatnya zahir niku napa contone? Syarat-syaratnya sholat, rukun-rukune sholat, adab-adabe sholat. Oh, sholat itu harus menutup aurat, niku jenenge zahiriyah. Sholat itu harus menghadap ke arah kiblat, itu zahiriyah. Walaupun nanti akan ada perbedaan pendapat kalau kasus-kasus tertentu. Misalkan kemarin yang tanya, Ustaz, lah kalau saya naik kereta, bagaimana caranya menghadap kiblat? Yo mboten usah madhep kiblat. Manut mlakune kereta api niku, Pak. Ora kok keretane ngulon sampean madhepe ngulon kok ngetan madhep-ngetan kan mboten, Pak. Mboten balik. Mangke repot sing teng pesawat dadak murep, Pak. Lho kiblate kan nang ngisor. Lho pesawat kan mboten. Mula teng Al-Qur'an niku fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap itu ada zatnya Allah. Nah, niku perbedaan-perbedaan dalam fikih. Tapi yang dimaksud zahiriyah syarat, adab, rukun. Nah, yang batinnya nopo? Contoh solat, mendirikan solat secara batiniah al khusyuk, jenengan solatnya khusyuk. Kemudian dikatakan wal khudu, jenengan solatnya anteng. Kemudian yang ketiga khusyuk wal khudu, mana ini? Wal ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itu termasuk diantara batiniyahnya sholat. Jenengan sholat itu wonten zahiriyah, wonten batiniyah. Jadi tidak hanya zahiriyah mawon madhep kiblat tapi kelingane teng pundi-pundi, ngoten boten, Pak. Kudune sholat zahiriyah, sholat batiniyah. Kadang sholat niku ngelingke niku perkara-perkara di luar sholat. Ngalamun ndelok merek sarung Atlas niku. Belum kelingan Atlas bareng niku nyapo.
Regone iki lho nganti kelingan. Terus cilik lho Pak. Tulisan atas niku cilik Pak. Ngono kuwi kadang usuk kelingan lho. Ketoke regone 150 nih. Maya nek wong kelingan jero salat. Sebab zahiriyahnya jenengan salat, tapi batiniah jenengan boten salat. Makanya pelajaran malam ini diantaranya ada salat zahiriyah, ada salat batiniah. Zahiriyahnya kita menghadap kiblat, menutup aurat itu zahiriyah. Jenengan wudu itu zahiriyah sedaya Pak. Tapi batiniahnya apa? Batiniahnya adalah nanti ketika jenengan sholat khusyuk, anteng, ayem lan iku termasuk batiniah. Maka dzahiriyahnya nanti jenengan bisa dilihat dari bagaimana pelajaran fikih. Oh, menutup aurat. Auratnya mana? Perempuan yang boleh dilihat hanya bagian wajah dan telapak tangan. Ini perempuan. Wajah itu mana? Kalau dalam fikih, wajah itu bagian atas adalah tempat di mana tumbuhnya rambut. Ini wajah atas, Pak. Wajah samping mana? Di depan daun telinga. Berarti ini, Pak. Ini wajah. Berarti sekon dhuwur ngoten, dugi mriki, Pak. Bagian bawah wajah mana? Bagian bawah wajah itu adalah tempat di mana tumbuhnya gigi. Berarti rahang ini, Pak. Nah, makanya wajah itu ini. Perempuan itu boleh terlihat hanya wajahnya. Nyuwun sewu Bu, niki termasuk wajah napa mboten? Mboten. Berarti tidak boleh kelihatan. Loh, kalau kelihatan sholatnya batal. Makanya ibu-ibu kalau cari mukena itu yang gini Bu. Lah sing ngene lho Bu. Ah, ngene. Mboten sing ngoten. Lah sing ngoten berarti ada aurat yang terlihat. Nggih mboten? Karena pengertian wajah dari atas adalah tempat di mana tumbuhnya rambut, bagian samping adalah depan daun telinga, bagian bawah adalah rahang. Mukena sakniki niku kan modele ngoten to Bu, wonten ngeten iki Bu. Nah, bagian tangan mana? Bagian tangan yang boleh terlihat adalah telapak tangan. Mana itu telapak tangan? Yang sekiranya tangan kita dikatupkan, mana yang tidak terlihat, itulah yang disebut telapak tangan. Betul? Mana yang tidak terlihat, inilah yang disebut telapak tangan. Berarti yang boleh terlihat itu hanya ini saja Bu. Ini tidak boleh terlihat nih. Mula mukena niku biasanya wonten niki nggih Bu napa? Wonten cantolannya nggih Bu nggih. Wonten cantolan. Kenapa? Agar tidak terbuka. Lho mukenanan kok tekan kene kaya klambe. Kaya wong India. Lah wong India niku madzhabe Hanafiyah. Hanafiyah niku aurate benten. Kados wong lanang. Wong lanang niku aurate pundi, Pak? Dari pusar sampai dengan lutut. Itu kan auratnya laki-laki. Tapi nek Imam Malik ki mboten. Angger sing penting dubure karo kubule ketutup niku pun auratnya tertutup, Pak. Dia cara sholat celana daleman tok niku rada entuk, Pak. Lek awake dhewe Safiyah niku kan antara pusar sampai dengan apa? Lutut. Sholat andukan mawon sah. Namun tidak beradab kan ngoten iki, Pak. Ini kan bicara fikih, sah dan tidaknya. Berarti kalau antara lutut dengan pusar kok tertutup, berarti termasuk di antara yang sah sholatnya. Lah pertanyaannya, pusar dan lutut termasuk aurat apa mboten, Pak? Pusar dan lututnya termasuk aurat apa mboten? Mboten. Auratnya itu bainas surrah war rubbah, antara, Pak. Kalau antara berarti kan antara lutut sampai dengan pusar. Berarti auratnya itu yang antaranya, Pak. Lutut dan pusarnya itu bukan aurat. Tapi masalahnya angel ngukure, Pak. Angel ngukure. Makanya bahasa dalam kaidah fikih yang namanya batasan itu hukumnya mengikuti yang dibatasi. Batasan itu hukumnya mengikuti yang dibatasi. Batasannya mana? Antara sini sampai dengan sini. Pembatasnya, pembatas mengikuti hukumnya yang dibatasi. Makanya kemudian lutut dan pusar karena itu pembatas juga wajib ditutup. Kenapa? Mengikuti hukum yang dibatasi. Pembatas itu mengikuti hukum yang dibatasi. Tapi kalau ditanya pusar dan lutut termasuk aurat atau bukan? Bukan. Karena auratnya antara pusar dan
lutut. Cuma kan kangelan, Pak. Jenengan cara berarti lek nganggo sarung misalkan 2 cm dari lutut ke bawah, 2 cm dari pusar ke atas kan kangelan ngukure, Pak. Tetep mangke lek sujud kan ngebuka, Pak. Jadi macam sujud tetep buka, Pak. Ngukure angel, makanya piye carane ditutup kabeh. Ngoten. Niku hukum-hukum fikih. Lanjut sedikit lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila wa mimma razaqnahum yunfikuna fi ta'atillah. Jadi di antara ciri orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfikun, yang diberikan oleh Allah itu rizkinya panjenengan, yang diberikan oleh Allah itu diinfakkan fi ta'atillah, tujuannya karena Allah. Yang terakhir, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di antara orang-orang yang bertakwa, waladina ya wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladina bima kelawan barang unzila kang den turunake ilaika marang sira, yaitu Al-Qur'an. Iman kepada Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan selain Al-Qur'an. Sing wau niku Taurat, Injil, Zabur. Wa bil akhirati hum yuqinun, dengan akhirat, kepada akhirat jenengan yakin. Ayya'lamun, maknane jenengan niku ngerti masalah akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang tadi yang iman kepada yang gaib, mendirikan sholat, memberikan sebagian rizkinya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, wabil akhirati hum yukinun, mereka itu kepada akhirat itu tahu, mengetahui, yukinun yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah dikatakan al-faizun, wong kang podo bejo-bejo kabeh bil jannati kelawan swarga. Alhamdulillah. Niki pun 1 jam persis, Pak. Jadi 1 jam persis entuk 5 ayat. Padahal Quran niku 6.000. Atame kapan? Ngaji tafsir niku ngoten niku, Pak. 5 ayat saja. Masyaallah. Yang penting tambah-tambah ilmu, panjenengan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu, istiqomah dalam ibadah, mendapatkan kesehatan, keselamatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, marilah kita tunggu bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum